Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Mas Bro semuanya. Jumpa lagi ya kita Mas Bro. Setelah kemarin terakhir perawatan kita di 13 HST ya, mengenai penanganan karena ada beberapa tanaman kita yang sudah terindikasi masuk jamur Mas Bro. Tapi jamurnya ini luar biasa agak kencang ya ini ya. Seperti ini kondisinya kemarin, alhamdulillah kering Mas Bro setelah kita aplikasikan di 13 HST kemarin ya. Alhamdulillah Mas Bro, embun upasnya yang kemarin tuh kelihatan basah banget ini sudah mengering Mas Bro, alhamdulillah. Ini menandakan bahwasanya pergerakan jamur itu berhenti ya Mas Bro setelah terkena dari fungisida yang kita aplikasikan di 13 HST kemarin. Nah, hari ini Mas Bro tepat usianya di 15 HST Mas Bro. Program kerja saya hari ini akan melakukan penyunatan Mas Bro. Sekaligus saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputaran topping ya, seputar nyunat ini. Bagaimana dan apa tujuannya, ini akan saya ulas kembali di jumpa kita di video kali ini. Namun sebelum kita memulai ke pokok pembahasan, untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Fajar 08 ini, yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu ya Mas Bro, supaya tidak ketinggalan update-update perawatan selanjutnya. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro-nya semuanya. Saya selalu berdoa sesulit dan serumit apapun musim tanam kita, selalu finish dengan manis, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Baik Mas Bro, langsung saja ya kita menuju ke pokok pembahasan. Di jumpa kita di 15 HST ini, program kerja kita akan melakukan topping Mas Bro ya, atau nyunatnya. Jadi apa-apa aja yang harus disiapkan ya, ini versi saya aja ya. Versi saya ini, yang pertama ini Mas Bro, plastik ya. Plastik ini nanti tujuannya untuk tempat ini ya, untuk tempat pucuk-pucuk yang sudah kita potong ini jangan dibuang sembarangan Mas Bro. Nah, seperti ini. Ini pupusnya yang sudah kita potong ini jangan kita buang sembarangan karena ini cuaca panas Mas Bro. Dan ada juga beberapa titik ya yang sudah masuk kutu-kutuan ya atau bundel. Ditakutkan kalau ada trip nanti yang sembunyi di pupus ini, kalau kita buang sembarangan, nah, setelah kita topping dia nanti akan bergeser ke tanaman yang muda yang baru lagi. Jadi alasan kenapa saya bawa plastik, yang pertama untuk mengamankan pupusnya ini ya, untuk mensterilkan. Mana tahu di dalam pupus yang sudah nanti akan saya potong itu ada tripnya, ada hamanya. Ketika saya kumpulkan menjadi satu dalam plastik seperti ini dan nanti saya buang jauh dari lokasi tanam, saya akan memberikan proteksi yang lebih baik ya Mas Bro, setidaknya mengurangi tingkat hama yang ada di dalam lingkungan tanam saya. Kemudian alat yang kedua, seperti biasa, karena ini saya topping sudah besar Mas Bro ya, alhamdulillah 15 HST ini Mas Bro, pertumbuhannya landas banget Mas Bro, karena cuaca alhamdulillah panas, air juga tercukupi. Nutrisi yang saya berikan seperti yang sudah saya update kemarin tuh alhamdulillah sangat responnya diserap maksimal oleh tanaman saya. Kecuali yang sulaman-sulaman ya Mas Bro, kalau yang sulaman jangan ditanya ya, namanya nyulam kan, umurnya juga tidak sama, otomatis pergerakannya juga agak sedikit melambat ketimbang yang langsung jalan ya, yang langsung laju. Dan alat yang kedua ini ya Mas Bro, gunting, pokoknya gunting ini ya. Kemudian ini kenapa nih saya kok mau toppingnya di posisi yang sudah panjang seperti ini, yaitu tadi Mas Bro, alasannya saya nunggu dulu ini Mas Bro, setidaknya itu ada 60 hingga 70% tanaman saya ini sudah bawa golor dulu ya, ketika cuaca yang terik seperti ini Mas Bro, untuk meminimalisir tingkat kegagalan ya. Karena kalau panas ini keriting itu bundel itu jebuk itu bukan hanya dikarenakan serangan hama, tapi juga faktor dari cuaca juga bisa ya Mas Bro. Ketika masih kecil belum ada pupus yang pupus bantu seperti ini, kita topping Mas Bro, ketika cuaca panas itu dia tidak ada tempat untuk menyalurkan, maka nanti akan terjadi pupus yang baru keluar dia akan bundel itu ya.
Jadi kalau ini strategi yang saya lakukan ketika cuacanya memang betul-betul luar biasa panas seperti ini, saya toppingnya selalu panjang seperti ini ya Mas Bro. Ini alhamdulillah Mas Bro di 15 AST sudah kayak 18 AST usianya, daya tumbuhnya alhamdulillah. Makanya saya putuskan ya, karena ini sudah lebih dari 70% dari jumlah tanaman yang saya tanam ini ukurannya sama seperti yang ada di depan saya ini. Maka saya putuskan di 15 AST ini saya akan melakukan topping ya. Karena di sini saya juga akan dengan konsep engkel ya, engkel ruang bebas ya. Jadi golor nanti akan saya susun kiri dan kanan. Otomatis saya berusaha untuk membawa golor itu lebih banyak. Jadi pas sekali ketika saya tuh melakukan toppingnya panjang seperti ini ya Mas Bro. Karena nanti potensi munculnya golor tuh akan jauh lebih banyak ya ketika panjang seperti ini. Yang jelas ini ya Mas Bro. Ini 1, ini nanti di sini 2, terus 3, di sini nanti 4. Kemudian di sini nanti akan 6. Berarti dalam satu batang ini aja nanti saya berpotensi untuk membawa 6 golor ya. Karena saya memotongnya di sini. Potongnya sini. Mas, gimana Mas kalau saya ingin membawa hanya 3 golor saja dalam satu lubang tanam? Ya gini aja Mas Bro. Mas Bro nya hitung aja ya jumlah daun yang lebar ini. Seperti ini ya. Saya bantu hitungkan. Pokoknya kalau mau membawa golor itu tinggal dihitung aja Mas Bro jumlah daun ya yang akan kita potong tuh. Nah ini 1, ini daun 1 ini sudah muncul. Bakal golor 1. Nah di sini nih juga nanti akan muncul Mas Bro, ini kedua. Terus ini yang ketiga malah udah muncul duluan ketiga. Maka Mas Bro nya motongnya di sini aja. Kalau takut ini nggak muncul Mas Bro, maka potong aja di sini di atas ini. Tidak di atas daun keempat berarti ya. 1, 2, 3, 4. Potong di daun keempat. Di atas daun keempat ini, di ruas daun keempat. Maka nanti akan berpotensi munculnya itu antara 3 dan 4 ya. Seperti itu. Tapi biasanya tuh gini Mas Bro. Golor itu akan tetap muncul tuh di ketiak daun yang lebar-lebar seperti ini ya. Dia akan tetap muncul. Nah, ada yang lambat, ada yang cepat aja. Seperti itu ya. Jadi interval pemupukannya gimana Mas? Sebelum atau sesudah? Nah ini pertanyaan yang itu juga sangat banyak sekali yang ditanyakan ya mengenai masalah topping ini. Mupuknya kapan? Kalau saya ini kemarin tuh di usia 11 HST saya melakukan pupuk susulan ya. Ini saya melakukan topping pucuk ini di 4 hari setelah kemarin saya melakukan pupuk susulan yang ketiga ya Mas Bro di 11 HST. Kenapa saya lakukan panjang seperti itu? Karena gini Mas Bro, di 11, 12, 13 kemarin tuh saya melakukan perawatan melalui daun terlebih dahulu ya. Karena ada indikasi masuknya embun upas. Nah, daunnya juga belum siap, kemudian ada beberapa tanaman juga yang sudah terindikasi bundel ya, terkena masuk kutu-kutuan. Maka saya sudahkan terlebih dahulu penanganan dua hal tersebut, yang terutama di embun upas itu saya selesaikan itu dulu. Di 13 AST kemarin saya melakukan pengobatan di embun upas. Kemudian ada beberapa tanaman yang bundel kemarin tuh saya kocor dengan Goltek, cuman waktu itu tidak saya dokumentasikan ya Mas Bro. Dan alhamdulillah tanaman sudah fix, sudah siap untuk kita lakukan penopingan. Maka di 15 HST ini saya putuskan untuk melakukan penopingan. Jadi topping itu Mas Bro baiknya itu kita lakukan tuh sebelum atau sesudahnya itu kita melakukan pemupukan. Kalau sebelum tuh minimal tuh 2 hari ya Mas Bro. 2 hari sebelum topping itu kita sudah melakukan pemupukan. Jadi nanti pupuknya itu yang masuk, yang diserap oleh tanaman itu sudah agak melemah ya. Seperti itu. Yang bagusnya ya kalau bisa ya 4 hari. 4 hari itu sudah lemah banget. Jadi ulasan pupuk itu ya Mas Bro, baiknya itu kita lakukan kalau Mas Bro nya ingin melakukan pemupukannya sebelum melakukan munggul ya minimal 2 hari sebelum pemunggulan sudah dilakukan pemupukan. Jangan hari ini mupuk terus besoknya munggul Mas Bro, ya otomatis ketika batang semangka Mas Bro nya itu belum bermunculan golor baru seperti ini, dia akan pecah batang ya Mas Bro. Namun kalau sudah banyak yang bermunculan seperti ini tidak apa-apa, terlalu rapat dengan proses pemupukan itu tidak apa-apa, dia akan tetap tersalurkan. Kalau belum ada sama sekali golor yang muncul Mas Bro, ketika Mas Bro nya misalnya kemarin mupuk terus besok paginya munggul,
ya otomatis pecah. Karena apa Mas Bro? Karena ini Mas Bro, pupus ini ketika dia putus Mas Bro, dia tidak ada tempat untuk menyalurkan nutrisi yang kita berikan di 1 hari sebelumnya. Ya otomatis dia akan batang induknya ini nggak kuat Mas Bro, pecah dia Mas Bro. Tetapi ketika sudah bermunculan pupus ya, tunas seperti ini, walaupun kemarin kita mupuk terus hari ini besok paginya kita munggel, itu tidak apa-apa Mas Bro, karena nutrisi bisa diserap oleh tanaman kita dengan melalui golor-golor baru ini. Malah akan lebih bagus ya Mas Bro, karena apa? Konsentrasi pupuk nanti itu akan diserap olehnya, nggak langsung fokus ke golor utama. Sudah terjawab ya Mas Bro pertanyaannya, kapan? Pokoknya kalau kapannya itu Mas Bro-nya minimal ya 2 hari setelah pemupukannya. Kalau ingin setelah munggel itu kapan ya, minimal ya 2 hari setelah munggel baru melakukan pupuk. Karena biasanya gini Mas Bro, bermunculannya golor itu Mas Bro, tunas-tunas baru ini 2 hari aja dia nanti akan sudah bermunculan ya Mas Bro. Ketika emang tanaman kita tuh sehat Mas Bro, 2 hari aja dia nanti sudah akan bermunculan tunas-tunas baru itu. Maka tunas-tunas yang kecil yang baru muncul itu ketika langsung kita sambut dengan menggunakan nutrisi dengan pupuk, ya otomatis dia akan suka. Tapi jangan langsung ngebut ya Mas Bro, dosis kecil-kecil aja dulu, samakan dengan pupuk yang terakhir. Misalnya kemarin di pupuk susulan yang ketiga, saya harus minimal yang mempergunakan dosisnya seperti itu, jangan lebih dari itu. Nah ini Mas Bro untuk penampakan yang tanaman susulannya, jauh ya Mas Bro pertumbuhannya dengan yang langsung sehat tadi ya. Kalau yang langsung sehat itu udah panjang-panjang Mas Bro, namun kalau yang susulan ya alhamdulillah masih segini. Namun ini kita harus tetap punggel ya Mas Bro, harus tetap kita topping. Jadi nanti untuk pertumbuhan golornya, tunas-tunas yang barunya dia nanti bisa serempak dengan yang sudah panjang-panjang tadi ya Mas Bro. Kalau yang masih kecil banget nanti itu dipotong aja di sininya Mas Bro. Dia kan ada yang mintilnya itu Mas Bro. Nah dipotong aja di atasnya itu, di antara daun, ini kan daun, terus di atasnya, di tengahnya itu nanti tinggal dipetik gitu aja. Kemudian ingat ya Mas Bro, ketika cuaca ekstrim panas seperti ini, hama ya yang terutama masuk, yang paling banyak itu yang akan kita hadapi itu adalah kutu-kutuan dan juga kawan-kawannya ya. Maka pupusnya tadi, ini saran saja ya Mas Bro, saya nggak nyuruh dan juga nggak ngajarin ya, ini cuma tips saja. Pupus bekas potongan tadi ya Mas Bro, jangan dibuang sembarangan ya Mas Bro, karena di situ berpotensi tempat berlindungnya yang terutama itu trip Mas Bro, kutu trip ya. Kalau kutu kebul dia akan berlindung di bawah daun ya, bawah daun-daun seperti ini. Kalau ada dia, kita goyang gini aja, biasanya dia ada lompat putih kecil kayak gitu. Namun kalau trip nggak kelihatan Mas Bro, trip itu bersembunyinya itu di sini Mas Bro. Nah, di sini dia, di sini. Makanya kalau posisi topping seperti ini dengan cuaca yang luar biasa ekstrim panas seperti sekarang ini Mas Bro, untuk meminimalisir ya tingkat pergerakan dan perkembangan hama, ini saran saja ini ya, pupusnya dikumpulin aja terus kita buang yang jauh dari lingkungan tanam kita. Itu saja ya Mas Bro tips dan tipsnya. Kemudian tujuannya melakukan topping tadi ya biar bermunculan tunasnya itu serempak, nggak ada yang dominan ya Mas Bro, tapi panjangnya sama gitu. Otomatis nanti berpotensi akan membawa buahnya juga serentak. Tapi kalau ada yang dominan ya otomatis nanti bawa buahnya selenti ya Mas Bro. Seperti itu ya. Kemudian jarak dari pemupukan ya minimal 2 hari ya, minimal 2 hari setelah atau sebelum melakukan penopingan, itu aja. Untuk masalah dosis pupuk, sebaiknya pemupukan setelah penopingan ini nanti setelah bermunculan golor-golor baru ini yang nggak harus panjang gini baru muncul, nggak apa-apa. Kita lakukan pemupukan, dosisnya samakan dengan dosis pupuk yang terakhir, gitu ya. Kita akan jumpa di perawatan berikutnya Mas Bro. Ini durasinya sudah terlalu panjang sekali. Sebenarnya ini setelah ini saya akan lakukan penyemprotan insektisida ya Mas Bro. Karena cuaca panas dan sini juga saya akan memberikan insektisida rolling ya Mas Bro, bukan bahan aktif imidacloprid lagi. Tapi videonya saya akan bahas di kelanjutan tahapan berikutnya ya Mas Bro. Oleh karena itu untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan 08 ini,
Yang belum subscribe, di subscribe aja dulu ya Mas Bro, supaya tidak ketinggalan update-update perawatan selanjutnya. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro semuanya. Saya selalu berdoa, sesulit dan serumit apapun musim tanam kita, selalu finish dengan manis, di akhir musim ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin.